saya Siva Fauzia dari kelas 06 PPKP 003 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video presentasi guna untuk memenuhi tugas hukum internasional. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang kedaulatan dan yurisdiksi, bentuk dan hubungan keduanya dengan negara. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan pengertian kedaulatan dan hakikatnya. Yang kedua, memaparkan hakikat kedaulatan dan perkembangan hukum internasional. Yang ketiga, menjelaskan yurisdiksi tinjauan umum. Yang keempat, menjelaskan konsep yurisdiksi. Pengertian kedaulatan dan hakikatnya. Kedaulatan adalah hak eksekutif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintah, masyarakat, atau diri sendiri. Ada dua teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan berdasarkan pemberian dari Tuhan dan teori kedaulatan berdasarkan masyarakat. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan dalam negerinya dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat, bukan suatu yang pasti, melainkan sering merupakan masalah sengketa diplomatik. Pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara setelah Revolusi Prancis dikemukakan oleh Jeans dalam karyanya mengenai kontrak sosial atau prinsip-prinsip hak politik. Ia membagi tingkat kedaulatan menjadi dua, yakni de facto dan de jure. Pada slide selanjutnya, yakni kita akan membahas kedaulatan dalam arti ilmu kenegaraan. Kata kedaulatan merupakan terjemahan dari kata sovereignty dalam bahasa Inggris. Jean Badin menganggap kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus dari negara. Bagi Badin, kedaulatan merupakan hal pokok dari setiap kesatuan politik yang disebut dengan negara. Ia mengatakan bahwa istilah kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan yang asli, yaitu tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain. Yang B, tertinggi, yaitu tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya. Yang C, bersifat abadi atau kekal. Yang D, tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi. Yang E, tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain. Dalam kepustakaan hukum internasional, negara berdaulat adalah negara yang mampu, yang berhak mengurus kepentingan dalam negeri ataupun luar negeri tanpa bergantung pada suatu negara lainnya. Jean Badin menyelidiki kedaulatan ini dari aspek internalnya, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan negara dalam batas-batas lingkungan wilayahnya, dan aspek eksternalnya, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan negara dalam batas yang di luar wilayahnya. Kedaulatan internal adalah kekuasaan tertinggi negara. Eksternalnya yaitu kedaulatan dalam hubungan dengan negara-negara lainnya. Kedaulatan eksternal ini lebih umum dikenal dengan kemerdekaan atau persamaan derajat. Pada slide selanjutnya, pada slide selanjutnya yakni fungsi kedaulatan dalam hukum internasional. Suatu negara lazim dianggap bebas dan berdaulat hanya terhadap atau di dalam wilayahnya. Artinya, kedaulatan pada saat ini lebih sempit daya berlakunya apabila dibandingkan dengan arti kedaulatan pada abad ke-18 dan ke-19. Hal ini merupakan pertumbuhan negara-negara nasional yang sangat kuat yang tidak mengenal adanya pembatas terhadap otonomi negara. Pada saat ini tidak ada lagi negara yang menolak pembatasan terhadap kebebasan negaranya. Dengan kata lain, kedaulatan negara pada masa sekarang merupakan sisa-sisa kekuasaan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum internasional. Dari sudut praktik, perbedaan kedaulatan negara terletak pada derajat yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.
kewajiban yang dapat mengikat negara yang bebas dan berdaulat, misalnya yang A. kewajiban untuk tidak menjalankan kedaulatannya di teritorial negara lain, yang B. kewajiban untuk tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebebasan atau supresi wilayah negara lain, yang C. yakni kewajiban untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan negara lain. Pada slide selanjutnya yakni kita akan membahas perkembangan arti kedaulatan negara dalam praktik internasional. Yang pertama ada pengertian absolute immunity. Immunity absolut yakni imunitas yang mutlak, yang artinya suatu negara secara mutlak tidak dapat digugat di hadapan forum hakim negara lain. Perkembangan praktik negara-negara yurisdiksi pengadilan membuktikan bahwa teori imunitas absolut tidak dapat dipertahankan lagi secara ketat. Perlindungan suatu negara dalam bentuk imunitas kedaulatan hanya diberikan apabila negara tersebut telah bertindak dalam kualitasnya sebagai negara kesatuan politis. Dalam keadaan inilah suatu negara dalam status iurgens, yaitu sebagai pedagang yang melakukan suatu commercial art. Yang selanjutnya yakni Art State Doctrine. Dalam Art of State Doctrine dikemukakan persoalan mengenal dapat tidaknya tindakan atau perbuatan suatu negara yang berdaulat diuji oleh hakim negara lain. Dengan kata lain, apakah hakim yang mengadili suatu perkara dapat menguji keabsahan perbuatan yang didasarkan atas peraturan hukum nasional negara yang diadili. Menurut doktrin klasik dari Arts of State, tindakan suatu pemerintah yang sah tidak dapat diuji oleh hakim tersebut. Satu negara yang berkedaulatan harus menghormati kemerdekaan negara yang berdaulat lainnya. Pengadilan suatu negara tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili perbuatan negara lain yang telah dilakukan dalam wilayah negaranya. Cara untuk memperoleh perbaikan atas perbuatan bersangkutan harus salurkan melalui kekuasaan negara tersebut. Pada intinya, prinsip Arts of State Doctrine merupakan ekspresi yang selalu dapat diajukan apabila suatu negara telah dipanggil di hadapan forum pengadilan asing untuk melakukan pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Pada slide selanjutnya yakni ada macam-macam yurisdiksi negara. Hak kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur. Yurisdiksi negara atau hak kekuasaan dan kewenangan negara untuk mengatur dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu antara lain yang pertama itu ada yurisdiksi legislatif. Adalah yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu perundang-undangan untuk mengatur suatu objek atau masalah. Titik berat dari yurisdiksi legislatif ialah ada atau tidak adanya hak kekuasaan dan kewenangan suatu negara untuk mengaturnya. Yang selanjutnya ada yurisdiksi eksekutif, yaitu yang disebut dengan yurisdiksi administratif, tepatnya berkenaan dengan hak kekuasaan dan kewenangan suatu negara untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat atas suatu masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik. Titik berat yurisdiksi eksekutif ini adalah aspek pelaksanaan atau penerapan dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Adapun yakni yurisdiksi yudikatif. Yurisdiksi yudikatif ini adalah yurisdiksi suatu negara untuk mengadili atau menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. Yang kedua, hak kekuasaan dan kewenangan atas objek yang diatur. Yurisdiksi negara atas objek atau hal, peristiwa, orang, dan benda dibedakan menjadi A. Yurisdiksi personal. Yurisdiksi ini disebut juga yurisdiksi atas orang atau subjek hukum. Titik berat dalam yurisdiksi personal terletak pada subjek hukumnya yang dapat ditundukkan pada yurisdiksi tersebut, baik subjek hukum itu berupa orang atau individu maupun pribadi badan hukum. Yang B. Yurisdiksi kebendaan. Dalam yurisdiksi kebendaan, masalah pokok yang muncul adalah negara manakah yang berhak atau berwenang untuk mengatur serta
hukum manakah yang berlaku terhadap suatu benda yang ada atau berada di tempat tertentu. Jadi titik beratnya terletak pada benda. Dengan demikian, yang dimaksud dengan yurisdiksi kebendaan adalah benda-benda yang terletak atau berada di luar wilayah negara itu. Hal ini berarti pula bahwa terhadap benda itu ada kemungkinan terhadap yurisdiksi negara lain atau hukum internasional. Jadi mengandung aspek hukum internasional. Yang C, yurisdiksi kriminan, kejahatan atau dalam istilah yuridis disebut tindak pidana. Peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik kadang-kadang tindakannya menyangkut kepentingan suatu negara. Hal ini bisa karena peristiwa itu terjadi di dua negara, baik secara serentak atau secara beruntun. Peristiwa terjadi di dalam satu negara tetapi menimbulkan akibat di negara lain. Pelaku peristiwa itu melarikan diri ke negara lain. Pada slide selanjutnya ada yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau tempat dari objek masalah, yang bukan semata-mata masalah domestik. Dalam hal ini dititik beratkan objek tersebut yang bisa berada atau terjadi di dalam batas-batas wilayah negara, di luar batas wilayah suatu negara, atau kombinasi antara keduanya. Bahkan bisa juga di suatu ruang atau tempat yang statusnya bukan wilayah negara, tetapi dapat diberlakukan hukum nasional negara yang bersangkutan, misalnya zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, jalur tambahan, dan lain-lain. Atas dasar itu, negara dibedakan berdasarkan tempat atau ruang objek itu berada atau terjadi, yaitu satu, yurisdiksi teritorial, yang kedua yurisdiksi kuasi teritorial, yang ketiga yurisdiksi ekstrateritorial, yang keempat itu yurisdiksi universal, dan yang kelima itu yurisdiksi eksklusif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf. Ada pantun nih, maaf sedikit. Rajin-rajin pergi ke kajian, belajar agama, belajar Quran. Terima kasih untuk semua perhatian. Undur diri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.